Di sebuah desa terpencil yang terisolasi dari hiruk-pikuk kota, berdirilah sebuah rumah tua yang ditinggalkan, dihiasi oleh lapisan debu dan tumbuhan liar yang menjalar hingga ke atapnya. Rumah itu dulu milik keluarga kaya, namun tragedi demi tragedi menimpa keluarga tersebut hingga akhirnya rumah itu ditinggalkan. Konon, banyak yang pernah melihat bayangan hitam mengintip dari balik jendela atau mendengar suara tangisan lirih di malam hari. Warga desa bahkan tak berani melintas terlalu dekat, apalagi saat malam datang. Namun seorang pemuda bernama Andi yang tak percaya dengan cerita mistis merasa tertantang. Bersama 3 temannya, Rani, Bima, dan Citra, ia memutuskan untuk menjelajahi rumah tua itu di malam hari. Mereka berniat membuktikan bahwa kisah menyeramkan itu hanya dongeng semata. Setibanya di rumah tua, suasana sunyi dan angin malam membuat mereka merinding. Saat membuka pintu depan, suara berderit seperti jeritan yang menyayat telinga menyambut mereka. Rumah itu gelap gulita, dengan lorong-lorong panjang yang terasa seperti perangkap. Mereka menyalakan senter dan mulai menyusuri ruangan demi ruangan sambil tertawa-tawa untuk mengusir rasa takut. Namun, langkah mereka mendadak terhenti saat menemukan sebuah foto tua di salah satu ruangan. Foto itu menunjukkan keluarga yang tampak bahagia, namun mata mereka seperti hidup, menatap langsung pada siapapun yang melihatnya. Perlahan-lahan, tawa mereka menghilang digantikan oleh rasa dingin yang tak bisa dijelaskan. Di sekeliling mereka, suara langkah kaki samar mulai terdengar, dan tanpa mereka sadari, pintu depan menutup sendiri dengan keras. Dalam kepanikan, mereka berusaha membuka pintu, tapi tak berhasil. Andi menganggap mungkin ada angin yang menutup pintu itu, namun hatinya tak sepenuhnya percaya. Suara-suara semakin jelas, langkah kaki, bisikan halus, bahkan suara anak kecil yang tertawa di kejauhan. Mereka mulai saling menyalahkan, merasa ada yang sengaja menakuti. Rani mengusulkan untuk keluar melalui jendela, namun setiap kali mereka mendekati jendela, jendela itu seolah membeku, sulit dibuka, seperti ada kekuatan yang menahan mereka di dalam. Sementara itu, bayangan-bayangan mulai bergerak di sudut mata mereka. Salah satu bayangan besar tampak berlari di lorong di belakang mereka, membuat Bima histeris. Citra yang mulai ketakutan memohon agar mereka pergi, namun jalan keluar tak juga ditemukan. Saat ketakutan mencapai puncaknya, mereka mendengar jeritan mengerikan dari lantai atas. Tanpa pikir panjang, Andi berlari ke arah suara, diikuti oleh teman-temannya. Di lantai atas, mereka menemukan sebuah ruangan besar dengan meja makan yang penuh dengan makanan, berlumuran darah. Di tengah meja, ada sebuah boneka tua dengan wajah penuh bekas jahitan, tersenyum lebar dengan senyum mengerikan yang terasa hidup. Jeritan kembali terdengar, dan kali ini datang dari arah lain. Bima tersentak mundur dan terpeleset, jatuh tepat di samping boneka itu. Saat ia bangkit, boneka itu bergerak, perlahan menoleh ke arahnya, memperlihatkan tatapan kosong yang dalam. Dalam keheningan mencekam, boneka itu berbisik, "Sini, temani aku." Tak mampu menahan rasa takut, mereka berlari tanpa arah, mencoba meloloskan diri dari teror yang semakin menjadi. Namun di setiap sudut rumah, bayangan-bayangan itu seakan memblokir jalan keluar mereka. Semakin mereka mencoba melarikan diri, semakin mereka tersesat di lorong-lorong yang terasa seperti labirin tanpa ujung. Akhirnya Rani menemukan sebuah pintu yang tampak berbeda dari yang lain, pintu kayu besar dengan ukiran misterius yang berkilauan samar di bawah sinar bulan yang masuk dari jendela kecil. Mereka mencoba mendorongnya dan ajaibnya, pintu itu terbuka dengan mudah. Di balik pintu mereka menemukan sebuah tangga yang menuju keluar, langsung ke halaman belakang. Tanpa pikir panjang, mereka berlari menuruni tangga, menuju kebebasan yang terasa begitu dekat. Namun saat melangkah keluar, mereka mendengar suara tawa boneka itu bergema di seluruh halaman. Mereka berlari semakin kencang, meninggalkan rumah tua itu, tanpa menoleh ke belakang lagi. Keesokan harinya, Andi, Rani, Bima, dan Citra bersumpah tidak akan pernah kembali ke rumah tua itu lagi. Namun malam demi malam, mereka dihantui oleh mimpi buruk yang sama. Wajah boneka itu dengan senyum mengerikan, suara tawa yang menggema, dan perasaan seolah mereka tak pernah benar-benar lolos dari cengkeraman rumah tua itu. Bahkan, Andi mulai merasa ada yang mengintip dari balik jendela kamarnya setiap malam, sebuah bayangan kecil dengan senyum sinis yang sama. Rumah tua itu tetap berdiri di desa, menanti siapapun yang cukup berani untuk memasukinya lagi.